Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali acara Karedok ya. Melanjutkan Karedok yang seminggu yang lalu. Kita sudah sampai di Kejadian pasal 27 ayat 18 sampai 29. Jadi saya akan bacakan dari Kejadian 27 ayat 18 sampai 29. Karedok pada hari ini hari Rabu ya, tanggal 1 September. Saya membuatnya seperti biasa di pabrik air Aksogi, Tangerang Selatan, Bintaro. Dan jam saat ini saya buatnya jam 12 kurang ya. Saya akan bacakan Kejadian 27 ayat 18 sampai 29. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapak," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan." Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Nah, jadi kita sudah lihat bagaimana perjalanan rencana dari mamanya Yakub itu ya, mamanya Yakub itu Ribka ya, untuk membuat sesuatu hal supaya Ishak harus memberkati Yakub, tidak memberkati Esau. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah menubuatkan bahwa berkat yang harus diturunkan itu dari Abraham, Ishak harus kepada Yakub sesuai dengan nubuatan Tuhan. Tetapi Ishak ingin itu jatuh ya ke anak yang dia sayangi, yaitu Esau. Tetapi apa yang terjadi, semua berjalan sesuai dengan apa yang Ribka rencanakan. Semua hal yang membuat Ishak akan terhalang memberkati Yakub itu sudah diatasi oleh Ribka ya, program Ribka. Dan ketika Yakub masuk, dikatakan di situ dia menyapa ayahnya ya, "Bapak," katanya, sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Itu Ishak sudah
bertanya walaupun dipanggil. Disitulah Yakub menjalankan misi dari mamanya Ribka, ya, akulah Esau anak sulungmu. Nah, itu dia. Yakub sudah menjalankan dengan baik, ya kan? Dan dia mulai mengaku sebagai bukan dirinya, ya, sesuai dengan keinginan dari Ribka. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Itu. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapak memberkati aku. Ya, jadi jelas Yakub masuk ngaku sebagai Esau sesuai dengan permintaan Ishak, ya, mau makanan dan habis itu minta berkatnya, ya. Nah, lalu Ishak berkata kepada anak itu, ya, lekas juga engkau mendapatnya anakku. Ya, itu ya. Biasanya kalau berburu itu, ya, binatang tidak mudah didapatkan, ya. Tapi kalau dapat itu pasti udah dicurigai bukan berburu tetapi ngambil dari kandang, gitu ya. Tapi Ishak, ya, keraguan itu dia sudah ungkapkan, tetapi Yakub bisa mengatasinya, ya. Dikatakan jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku, ya. Yakub pakai nama Tuhan, dia memakai rekomendasi, ya, bahwa Tuhan memberkati dia sehingga dia mendapat cepat buruannya. Aduh, luar biasa ini, ya. Penipuan Yakub betul-betul memang memakai nama Tuhan, ya. Tidak sedikit kita untuk nipu juga kadang-kadang memakai nama Tuhan, ya, demi Tuhan itu, ya, untuk nipu. Aduh, luar biasa ini Yakub. Nah, kemudian dikatakan di situ, lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan, ya, Yakub? Ishak sudah curiga ini. Tadi kenapa dapatnya cepat buruannya dan suruh datang, ya. Nah, karena dia rabun matanya, ya, dia nggak bisa lihat jelas lagi, ya. Cara kedua, ya, harus meraba karena dia kenal sekali Esau karena dekat, ya, kulitnya itu berbulu. Dan itu udah diatasi sama Yakub sama Ribka. Dan dia datang Yakub, dan dikatakan oleh Ishak sini ayat 22, ya, maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Nah, ini dia. Suara itu beda, walaupun anak kembar suaranya berbeda. Dan Esau kenal sekali suara Esau, dan yang Ishak kenal sekali suara Esau. Dia malah mengatakan kalau suara Esau, suara Yakub, tangan Esau ini, ya. Dia udah mulai curiga itu, curiga terus dia, karena memang ini mencurigakan, ya kan. Ya, udah faktanya suara itu suara Yakub, tangan Esau karena berbulu, dan itu sudah diatasi oleh Ribka, dan Yakub menjalankannya dengan sukses itu. Nah, jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, ya, itu ya. Jadi udahlah, Ishak udah berkati aja, tetapi rupanya masih juga Ishak ragu-ragu. Jadi Ishak tidak, ya, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Nah, itu. Jadi untuk terakhir kalinya dia ingin ketegasan kepada orang tersebut nih, siapa? Benarkah engkau anakku Esau? Rupanya dijawab, ya. Ini dia Yakub, betul-betul sempurna Yakub, ya, untuk menipunya. Dan dia dengan berani, ya, dengan sadar dia berbohong bahwa dia adalah Esau. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau. Jadi udah itu, ya, didekatkan, ya, Ishak. Udahlah, berarti memang ini Esau, akan didekati. Kemudian habis didekati dikasih anggur, dan rupanya makanan itu enak sekali, ya, karena memang yang masak istrinya Ribka, ya, nggak mungkin nggak enak karena Ribka tahu kesukaan suaminya. Nah, kemudian dekatlah ayahnya itu kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan ciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya. Jadi setelah dekat dicium baunya, dan Ishak dengan sukacita, ya, mengatakan hal-hal yang sangat penting, yaitu berkat itu. Dikatakan, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang diberkati Tuhan, yang diberkati Tuhan.
Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Itu ya. Jadi ini berkat secara tanah Kanaan ya. Tanah Kanaan itu akan dimiliki oleh Yakub dan keturunannya. Kemudian bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Jadi semua bangsa ya akan sujud atau takluk kepada Yakub dan keturunannya, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Nah itu, jadi semua akan takluk kepada keturunan Yakub ya. Walaupun dalam pikiran Ishak itu Esau ya, tapi kepada Yakub. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Jadi udah jelas sekali bahwa Yakub akan menjadi bos ya, dan anak-anak ibumu artinya siapa lagi anak ibunya ya, anak ibunya ya Esau akan sujud kepadamu. Jadi memang Esau akan sujud sesuai dengan nubuatan yang sudah dikatakan sebelumnya ketika Yakub dan Esau itu, atau Esau dan Yakub itu masih dalam kandungan, bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. Itu siapa yang mengutuk engkau akan kutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau akan memberkati. Ini persis sama sekali yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Tuhan akan menjanjikan negeri ya yang akan diberikan, dan salah satunya seperti ini sama mirip. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, dan siapa yang mengutuk akan dikutuk. Jadi itu persis sekali. Jadi janji-janji yang diucapkan Ishak itu sama persis seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Jadi walaupun kalimatnya sedikit berbeda tetapi intinya sama ya, bahwa keturunan Abraham nanti akan menjadi bangsa yang besar ya, seperti pasir di laut, bintang di langit jumlahnya, dan tanah Kanaan itu akan menjadi tanah mereka ya, tanah diberikan kepada Tuhan, dan semua bangsa akan mendapat berkat itu dari keturunan Abraham, Ishak, dan nanti Yakub ya, lahirlah Mesias ya. Semua bangsa akan mendapat, itu maksudnya Mesias akan lahir dari keturunan mereka. Dan yang keempat itu, barang siapa memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk ya. Keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub itu sama persis yang diberikan Tuhan kepada Abraham, terus kepada Ishak, dan sekarang jatuh kepada Yakub. Walaupun maksud dari maksud dari Ishak untuk Esau, tetapi memang Yakub yang masuk duluan ya, dan dialah yang mendapatkan berkat. Jadi dengan sadar Ishak itu memberkati Yakub ya, yang berbohong menjadi Esau. Dan setelah itu selesai, Yakub juga keluar dan sukseslah misi dari Ribka ya, bahwa berkat itu sudah jatuh kepada Yakub. Nah itulah yang terjadi, walaupun memang sebetulnya Ishak harus memberkati Yakub, tetapi memang karena Ishak sayang kepada Esau itu mau dialihkan sama Ishak, tetapi yang terjadi justru memang jatuh kepada Yakub. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ribka, oleh Yakub itu nggak perlu ditiru ya, apalagi berbohong, menipu, memakai nama Tuhan untuk menipu, memakai sumpah ya demi Tuhan itu untuk menipu, itu suatu contoh yang nggak baik. Jadi tidak boleh ditiru ya, jangan ditiru itu kalau berbohong, apalagi bohongnya ya. Tetap kita nggak boleh lakukan suatu hal yang bohong ya, walaupun memang berkat itu harus kepada mereka, biarlah itu berjalan sesuai kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita merebutnya dengan cara berbohong ya, itu memang sesuatu yang tidak baik. Jadi tidak perlu ditiru ya, berbohong itu, apalagi membawa-bawa nama Tuhan, itu sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa lihat bahwa ya, kalau kita sebagai orang tua sebaiknya jangan menyayangi anak itu ya, karena anak ini dua ya, bapaknya sayang kepada yang satu, ibu sayang kepada yang satunya lagi. Semua anak yang diberikan Tuhan itu pada kita, kalau lebih dari satu ya, semuanya harus disayangi sama rata. Karena mereka semua adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga, kita didik untuk mereka setia kepada Tuhan.
nggak boleh pilih salah satu seperti itu contoh yang nggak baik juga, nggak boleh ditiru. Tadi yang pertama, jangan kita berbohong itu memakai stempel nama Tuhan. Kedua, jangan pilih kasih dalam menyayangi atau mendidik anak, harus sama rata. Nah, itulah yang kita lihat pelajaran dari kehidupan Ribka, Yakub, Ishak, dan Esau. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.